Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa kembali dengan renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel. Pada hari Minggu 21 Juni 2026. Fokus permenungan hari ini adalah mengatasi rasa takut. Pendasarannya ada di Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Injil Matius hari ini mengungkapkan 3 perintah jangan takut. Sebanyak 3 kali. 1, jangan takut ancaman musuh. 2, jangan takut ancaman pembunuhan. Dan 3, jangan takut tidak diselamatkan. Mengapa Allah meminta sampai 3 kali semacam ini? Mari kita mencoba menemukan jawabannya dalam poin berikut ini. Yang pertama, tujuan perintah. Awal mula rasa takut terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Itu awalnya. Setelah memetik buah terlarang, tiba-tiba mereka menjadi penakut. Ketika mendengar langkah kaki Tuhan, mereka ketakutan luar biasa. Hatinya terasa dihakimi oleh kesalahannya sendiri. Akibatnya mereka bersembunyi. Tidak berani memandang wajah Tuhan lagi. Tuhan yang datang untuk mengunjungi mereka, yang datang sebagai Bapa yang mengasihi, justru tampak sebagai hakim yang menghukum mereka. Dan itu membuat mereka ketakutan. Sehingga ketakutan membuat mereka jauh dari Tuhan. Padahal sebelum melakukan dosa, manusia hidup damai sejahtera. Hati selalu tentram, akal budi tidak terkekang. Hidup nyaman dan tidak pernah merasa terancam. Sengsara dan derita pun tidak mereka rasakan. Tuhan mereka alami sedemikian dekat di dalam kasih-Nya yang memikat. Sesama adalah ciptaan yang sepadan untuk saling melengkapi. Dan alam semesta adalah saudara yang menyempurnakan hidup. Maka perintah jangan takut di satu sisi adalah ungkapan belas kasih Tuhan yang mau mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Sebuah ajakan agar kita menikmati damai dalam hidup yang merdeka, bebas dari kecemasan dan hukuman. Dan di sisi lain, perintah ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk mengalami kesatuan kembali dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Yang kedua, jaminan Tuhan. Agar mendapat gambaran yang menyeluruh, yang holistik, hari ini kita bisa menyandingkan perintah jangan takut itu dengan kitab Nabi Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Nabi Yeremia diceritakan bahwa ia dikepung dari segala jurusan. Semua sahabat karibnya berbalik mengintainya. Mereka ingin mencelakai Yeremia. Dalam situasi yang terjepit seperti itu, Yeremia datang kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepadanya. Baginya, Tuhan bagaikan pahlawan yang gagah perkasa, yang membela orang-orang benar. Ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan para penjahat. Ketika ketakutan yang mengancam fisik dan jiwanya tersebut nyata, Yeremia berlari kepada Tuhan. Menariknya, akhir hidup Yeremia ini ternyata benar-benar tragis.
Ia dirajam, dilempari batu sampai mati di Mesir. Meski ia telah meminta perlindungan dari Tuhan, mempercayakannya hanya kepada Tuhan, ternyata ia pun mati secara keji. Lantas, kalau demikian adanya, mengapa Tuhan meminta supaya manusia tidak takut? Di manakah kuat kuasa Tuhan dalam konteks ini? Apakah realitas ini menunjukkan Tuhan tidak menepati janji untuk menyertai umatnya sampai akhir zaman? Disinilah iman itu ditempatkan. Bagi orang beriman, risiko derita tetap akan dialami. Barangkali masalahnya tidak juga dapat diatasi secara spontan. Namun iman menjangkau harapan akan masa depan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaatnya yang di Roma, yang ditulis pada bab 5 ayat 15, jika karena pelanggaran satu orang, maka semua orang jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besarlah kasih karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian berarti iman adalah penyerahan hidup. Hasil akhir ditentukan oleh Tuhan, sang pemilik kehidupan. Nanti akan seperti apa secara kasat mata. Tetapi harapan orang beriman yang menyerahkan hidupnya adalah finishnya setelah hidup di dunia ini dan mencapai hidup yang abadi adalah keselamatan. Kemudian kita mau masuk dengan problem-problem di atas. Pada poin ketiga kita melihat solusi praktis. Mari kita mengambil contoh hidup dari Teresa, dari kanak-kanak Yesus atau disebut Teresa Lisieux. Ia mengalami krisis dalam hidupnya. Penyakit TBC-nya makin parah. Meskipun ia masuk suster. Bayangan mengenai surga sekarang terasa gelap. Namun dalam situasi yang sangat gelap itu, ia mengatakan, di balik kabut itu tetap ada sinar matahari. Matahari akan tetap bersinar meskipun sekarang ditutupi oleh kabut. Dan ketika dia menghadapi ajalnya, ia menulis, saya tidak mati, tetapi masuk ke dalam kehidupan. Ia sungguh-sungguh beriman sehingga mampu menembus ambang keterbatasannya. Ia hidup dari iman, maka semuanya tidak ada batasnya lagi. Apa artinya secara konkret dalam kehidupan kita setelah teks kitab suci yang hari ini kita baca? Kita semua hidup dengan tugas, kesulitan, kelemahan, dan kerapuhan masing-masing. Kita memiliki warna-warna yang berbeda. Kita mesti sadar akan situasi batas kita masing-masing. Mungkin kita punya sakit penyakit yang sulit sembuh. Kelemahan dan dosa yang terus-menerus melekat. Fisik kita yang sudah tua dan tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Kita mengalami situasi yang benar-benar terbatas dan sulit untuk mengatasi dengan kemampuan kita sendiri. Usaha telah kita lakukan dengan macam-macam, tetapi belum nampak ada hasilnya. Doa pun telah kita ungkapkan dengan sangat serius, tetapi bisa jadi belum sungguh-sungguh kelihatan. Maka kita perlu ingat sebuah doa dari seorang kardinal yang mengatakan demikian. Ya Tuhan, berilah aku kemampuan untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Tetapi berilah aku kerendahan hati untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah.
Inilah situasi batas hidup kita dengan berbagai macam sumber alasan. Semua itu terasa sangat menakutkan apabila kita melepaskannya dari iman. Tanpa iman kita tidak akan bisa bertahan. Tanpa iman kita tidak bisa keluar dari situasi batas hidup kita. Hidup manusia selalu berada dalam dua dimensi. Di satu sisi menunjukkan keterbatasan kita, namun di sisi lain menunjukkan rahmat dan kasih Tuhan itu sedemikian luar biasa diberikan kepada kita. Oleh karena itu, pada hari Minggu ini kita berdoa supaya bertumbuh dalam iman dan kuat di dalam harapan. Sebab kalau tidak demikian, kita pasti akan rugi secara ganda. Di satu sisi, sepanjang hidup kita akan takut dan takut terus. Tapi kemudian melakukan tindakan tanpa iman karena ketakutan tersebut. Dan setelah mati, malahan kita tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita belajar melihat segala ketakutan yang kita miliki ini dengan berpegang teguh kepada Tuhan, mengimani Dia, dan kita tidak memburu tentang hasil. Nanti Tuhan akan menganugerahkan seperti apa. Tetapi yang jelas, penyerahan diri secara total supaya dalam keadaan apapun juga, suka atau duka, sakit atau sehat, untung atau malang, kita tetap berada di dalam kasih Tuhan. Soal apapun, atau soal risiko, atau soal hal-hal yang berkaitan dengan akibat tersebut dari material kita, fisik kita, dan seterusnya, itu terserah Tuhan. Tapi hati dan seluruh diri kita mesti terpaut hanya kepadanya. Mari belajar dari kitab suci hari ini, supaya kita semua bebas dari rasa takut. Tuhan memberkati.